Masih bersama saya Akbar Ibrahim, CGP calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 5 Makassar. Oke, baik, hari ini saya dari angkatan 10 CGP ingin menyelesaikan beberapa tugas yang sudah ada diberikan oleh LMS kami, yaitu demonstrasi konseptual 3.1. Baik, untuk mempersingkat waktu, di samping saya kepala sekolah SMA sekarang saya akan mewawancarai saya berikan mewawancarai bagaimana kasus yang dihadapi oleh kepala sekolah kita, Bapak selama menjalankan sekolah di SIUM Makassar. Mungkin Bapak punya kasus tentang dilema etika dan Bapak hadapi, mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin dari kasus murid atau guru atau apa, mungkin Bapak bisa berikan saya sedikit kasus yang bisa Bapak diingatkan Bapak seperti ini. Mungkin semua sekolah pasti menghadapi yang takut ya, baik itu terkait dengan guru maupun terkait dengan administrasi. Saya rasa semua sekolah itu, karena kan namanya proses pendidikan pasti ada saja kejadian-kejadian yang terkait dengan moral atau etika. Jadi mungkin Bapak ada kasus yang bisa Bapak contohnya. Jadi kalau guru, misalnya kalau guru ya Pak, karena itu ini contoh saja ya. Kalau guru waktu zaman hijau itu kan guru kan itu kan ya, sudah saja ada guru. Seperti ini yang akan mencari kita hanya orang dalam guru, tapi semua kita berkait. Kalau sekolah, TU, misalnya guru kan itu ada juga. Jadi itu kalau kasus terkait dengan itu, ya malah terkait dengan pelanggaran sekolah. Tapi yang lebih maaf saya potong Pak, mungkin ada yang lebih detailnya yang memang itu menjadi dilema Bapak pada saat itu. Kalau yang demikian mungkin yang terkait dengan akan jadi kami kan itu ada target. Walaupun ada aturan demikian, ada hal-hal yang perlu dicari, tapi ada hal-hal memang yang harus diputuskan sesuai dengan aturan tersebut, bahkan siswa itu harus keluar dari sekolah. Seperti apa sih dilemanya itu Pak kalau misalnya anak itu katanya harus keluar sekolah? Gitu? Ya itu. Jadi di lain sisi bahwa kita ini adalah pendidik. Sekolah itu tempat untuk mendidik, bukan hanya siswa yang baik yang harus dididik, tetapi yang tidak baik pun ini harus diakomodir untuk kalau bisa menjadi lebih baik selama dia menempuh pendidikan selanjutnya. Tetapi karena kasus-kasus tertentu itu daripada dia berpengaruh terhadap yang lain, merusak sistem yang sudah ada dan sebagainya, sehingga anak ini memang harus dilakukan itu, dan itu dilema sekali. Di satu sisi kita ini pendidik, bukan hanya harusnya melayani yang baik, tetapi yang tidak baik juga, tetapi di sisi lain bahwa ada sistem di sekolah yang harus dijaga. Jadi berat kalau pada saat memutuskan bahwa anak ini harus keluar dari sekolah. Ya itu yang menjadi dilema ya Pak. Ada pertanyaan sih Pak buat Bapak ya. Jadi ya, dalam dilemanya, masalah dilemanya itu ada pertanyaan yang mungkin saya juga sama Bapak. Maaf ya Pak, lumayan lah pertanyaannya. Jangan berat. Rendah lah. Ini masalah dilema kan Bapak kepala sekolah pasti bisa menyelesaikan. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moralnya? Iya. Mungkin sejauh yang saya tangkap dari pertanyaan ini Pak ya. Jadi bukan diidentifikasi mungkin, atau identifikasi mungkin yang tepatnya. Jadi kalau ada kasus baru bisa kita kategorikan ini kasus biasa atau terkait dengan etika atau moral tadi. Seperti itu. Jadi dalam aturan memang aturan sekolah tidak terperinci dikatakan bahwa ini terkait dengan moral, ini terkait dengan persoalan biasa, persoalan sosial atau sebagainya. Tetapi nanti kalau tidak ada kasus, lalu kita identifikasi ini ranah-ranah ini seperti ini. Jadi harus memang yang untuk itu lalu kita identifikasi ini dia masuk ke kategori ya atau bukan ya atau masuk kasus yang mungkin biasa-biasa terjadi di masyarakat ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terkait dengan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengambil pendidikan. Jadi maksudnya dalam posisinya mau dikeluarkan anak tersebut gitu kan atau tidak gitu, kita kan sebagai pendidik gitu ya. Itu yang menjadi itu salah satu kepentingan kita bersama sebenarnya sih ya, dan itu termasuk nilai-nilai yang bisa kita ambil dibandingkan kenapa harus keluar atau tidak. Jadi kenapa harus keluar, tapi kan ada penyelesaian ya apa seperti itu ya. Bagaimana prosesnya ya Pak? Iya. Jadi memang kalaupun dalam kasus siswa ini harus diperlukan kita dilatih bahwa tidak melalui proses sebelumnya, tapi sudah melalui proses yang panjang lalu sampai pada keputusan terberat itu kalau misalnya harus dilakukan. Jadi kalau ada kasus biasanya kita mencari dulu data ya. Jadi dari semua pihak kita cari informasi terkait dengan kasus ini. Setelah itu kita bersama dengan sekolah misalnya. Setelah itu kita akan mengambil semua data, lalu kita akan kembali rapat bersama dengan wakil dan
jadi misalnya kalau kami ada tempat itu dibawa kepada yayasan. Nanti setelah melalui pertemuan dari yayasan itu baru kita. Ini jawaban Bapak ini sudah masuk pertanyaan ketiga sih. Oh, gitu. Apa sih, tapi ini pertanyaan ketiga saya itu langkah-langkahnya, Ya. kan? Langkah-langkah atau Prosesnya. Oh, Iya. seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Terus lanjut apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita tersebut. Efektif ya. Iya, anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa? Hal-hal apa yang itu tadi jadi informasi yang lengkap dari berbagai sumber itu sangat membantu kita seperti itu. Jadi data awal yang lengkap ini karena pada saat kita mengambil semua pihak dengan adanya data yang lengkap itu ini sangat membantu. Ditambah lagi kalau kita pada yayasan karena mereka punya perkembangan biasanya hal-hal yang kita tidak pikirkan mereka sebenarnya. Jadi itu saya rasa di awal dan di akhir itu ada saja. Contoh bagaimana Bapak menanggapi kasus yang apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ketika dengan Bapak. Tantangan Ya, tantangannya ini yang menjadi berat juga keputusannya Ya, ya. ya. Bisa dijelaskan? Karena tantangannya itu makanya menjadi dilema bagi kita. Gitu. Jadi di satu sisi ada muncul perasaan-perasaan yang dalam tanda kutip tidak enak kalau harus mengambil keputusan terhadap satu hal. Di satu sisi kita adalah guru yang harusnya melakukan pembinaan dan menjawab dan pembinaan, tetapi di sisi lain karena ada pelanggaran ini yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah atau bahkan bisa merusak kelangkaan di sekolah, sehingga keputusan kita harus diambil. Nah, itu yang menjadi paling berat. Pada saat mau menentukan ini harus kita dari sekolah kita atau mau melanjutkan itu Itu yang menjadi dilema ya. Memang kita harus mentaati peraturan yang ada di sekolah, kan? Kalau memang tidak sesuai ya kenapa harus kita Iya, tapi intinya apapun keputusan yang diambil itu yang terbaik untuk semua orang. Untuk siswa-siswa yang masih ada, untuk siswa yang bersangkutan kita bisa. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Karena biasanya ya tergantung Bapak bagaimana menyelesaikan ini kan suatu dilema ya. Ya. Biasanya kan yang berat-berat ini ya Pak, hal yang kecil-kecil kan tidak menimbulkan Iya, dilema. betul sekali. Jadi yang berat-berat ini Pak pasti ada jadwalnya Pak. Cuma setelah kejadian, tapi model jadwal-jadwal itu adalah pada saat mau bertemu dengan siapa, mau membahas tentang apa dan sebagainya. Ini kayak simpelnya Pak, apakah kan? Ya, jadi kalau ada kejadian, ya ini berat, maka kepala sekolah bersama dengan wakil kepala sekolah dan lain-lain itu bersama. Nah, hasilnya itu biasanya kita jadwalkan kapan mau ketemu dengan A, B, C atau B tersebut. Lalu kapan lagi antar kita pimpinan ini mau membicarakannya. Lalu kapan ini akan dibawa ke yayasan. Sebenarnya kalau sekolah yang satu itu ada satu murid ya. Yayasan harus Iya, bahkan biasanya yayasan lebih Pak, lebih senang kalau muridnya banyak ya kan, jadi seperti dia. Terus pertanyaannya ada lagi Pak, nggak apa-apa ya saya pertanyaan terus ini, soalnya yang benar-benar waduh banyak banget ini, saya juga ingin disuruh banyak Pak. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? mempermudah Pak ya. Ya faktor-faktor yang mempermudah gitu, untuk misalnya ya kasih bikin mudah Ki, supaya dilema ini bisa ini. Ya. Aturan sekolah Pak. Dalam sekolah Ya, aturan sekolah. Ya, ditambah lagi dengan pihak-pihak yang terlibat yang memang memiliki pengalaman atau wawasan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi cuma aturan sekolah saja ya. Jadi kalau kita berpatokan pada aturan sekolah itu, saya rasa kita tidak akan terlalu lama memutuskannya. Terakhir Pak, terakhir Siap Pak. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ya pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Indonesia. Jadi kita ceritanya refleksi nih Pak, maksudnya pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak gitu, soal anak yang tertinggal luas sekali Pak. Misalnya, ya, terkadang Pak. Terkadang pada waktu itu saat kita mengambil keputusan menimbulkan perasaan tidak enak, atau bahkan mungkin ada yang tidak nyaman dengan keputusan. Tetapi seiring dengan waktu, kalau memang keputusan itu diputuskan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah dilalui, maka pasti hasilnya lebih baik untuk sekolah secara keseluruhan, siswa secara umum maupun pihak-pihak terkait. Seiring dengan berjalannya waktu pasti jangan menyadari keputusan yang bagus sekali, hebat sekali nih Pak Sion ya. Pak Sion juga, Pak Sion Pak Henry ya. SMA Sion, maaf ya salah, tapi pembahasannya terlalu dalam, jadi ya biasalah lupa-lupa gitu ya. Oke, terima kasih Pak Henry atas kehadirannya. Kalau ada salah kata saya minta maaf ya. Semoga menjadi kepala sekolah yang amanah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.